Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas hal-hal yang sedang update di dunia cryptocurrency dan investasi lainnya. Bitcoin dan China tampaknya merupakan dua hal yang tidak bisa disatukan. Pasalnya, bank sentral di sana, yaitu People's Bank of China resmi melarang segala transaksi yang melibatkan Bitcoin dan kripto lainnya di negeri tirai bambu. Layanan yang berhubungan dengan trading, sistem transaksi, penerbitan token dan derivatif lainnya untuk mata uang virtual, dilarang dilakukan oleh masyarakat di sana. Tapi tahukah Anda, bahwa larangan tersebut bukan hal baru yang dilakukan oleh otoritas China? Sepertinya berkali-kali otoritas China melakukan hal yang serupa. Lalu perlukah kita sebagai investor cryptocurrency panik terhadap sepak terjang otoritas China tersebut? Tentu saja hal tersebut tidak perlu. Larangan China saat ini mungkin akan berdampak pada harga, namun tidak berdampak dalam jangka panjang. Saat ini sudah banyak institusi sudah masuk sebagai investor kripto. Salah satu yang paling terkenal adalah Elon Musk serta perusahaan yang didirikannya Tesla, MicroStrategy, dan masih banyak lagi. Melihat jangka panjang permintaan dari institusional semakin banyak, larangan China tentunya akan ada imbasnya, tapi tidak akan berdampak dalam jangka panjang. Sekedar informasi, otoritas China juga sudah melarang berbagai produk teknologi barat untuk beredar di negara China, seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Twitter, Reddit, dan sekarang Bitcoin. Meski dilarang di China, Google dan kawan-kawannya tetap berkembang pesat mendominasi dunia teknologi. Dan mungkin juga Bitcoin akan seperti Google dan kawan-kawannya. Tapi mungkin lain cerita kalau sampai otoritas Amerika yang melarang Bitcoin. Mungkin kalau itu terjadi, sebaiknya Anda hati-hati. Update berita selanjutnya datang dari Elon Musk. Dalam suatu kesempatan pada konferensi coding di California baru-baru ini, Elon menyatakan bahwa kripto tidak mungkin dihancurkan. Di saat banyak pemerintahan dan regulator global terus meneliti dan mengamati industri cryptocurrency dengan hati-hati, CEO Tesla Elon Musk telah menyatakan dukungan untuk kripto, menyebutnya tidak dapat dihancurkan. Menurut Elon, tidak mungkin untuk menghancurkan kripto, tetapi mungkin bagi pemerintah atau otoritas negara untuk memperlambat kemajuannya. Menurut Elon Musk, sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi mungkin menjadi tantangan bagi pemerintah China, yang mengumumkan perang baru terhadap kripto Jumat lalu. Cryptocurrency pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kekuatan pemerintah terpusat. Pemerintah China tidak suka hal itu. Elon Musk juga menyatakan bahwa tindakan keras China terbaru terhadap kripto kemungkinan juga ada hubungannya dengan masalah pembangkit listrik yang signifikan di negara itu. Sebagian mungkin karena kekurangan listrik di banyak bagian China. Banyak daerah China Selatan saat ini mengalami pemadaman listrik secara acak karena permintaan listrik lebih tinggi dari yang diharapkan. Penambangan kripto mungkin memainkan peran dalam hal itu. Meskipun Elon Musk tidak menganggap dirinya sebagai ahli cryptocurrency besar, Elon menekankan regulator tidak boleh mencoba memperlambat adopsi cryptocurrency. Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika Serikat harus terlibat dalam mengatur kripto, Elon Musk menjawab, sebaiknya pemerintah Amerika jangan melakukan apa-apa. Update berita selanjutnya datang dari keseriusan pemerintah El Salvador dalam adopsi Bitcoin yang berkelanjutan. Presiden El Salvador, Nayib Bukele kembali menjadi perhatian publik setelah membagikan video yang menunjukkan rencana fasilitas penambangan Bitcoin publik pertama di El Salvador yang ditenagai dengan listrik yang diperoleh dari gunung berapi. Beberapa waktu yang lalu, Presiden El Salvador Nayib Bukele mungkin menerima gelombang kritik karena keputusannya yang tergesa-gesa untuk menyatakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Tetapi kritikan itu tidak menghentikannya untuk bergerak maju dan terus berusaha mencari terobosan bagaimana adopsi Bitcoin bisa semakin berkembang di El Salvador. Keseriusan tersebut ditunjukkan Bukele dengan membagikan tweet yang menunjukkan video seperti pemasangan beberapa mesin penambangan Bitcoin di dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi,
atau bertenaga gunung berapi di negaranya, yang saat ini dalam tahap awal pengembangan. Dalam video yang dibagikan Bukele, menunjukkan pemandangan udara dari fasilitas energi panas bumi dan kemudian dipotong menjadi cuplikan truk kargo, kemudian fasilitas penambangan Bitcoin akhirnya muncul. Menurut rencana, itu merupakan langkah awal pemerintah El Salvador untuk memanfaatkan sejumlah besar energi yang dihasilkan oleh gunung berapinya untuk menambang cryptocurrency. Update berita selanjutnya merupakan bukti yang menunjukkan bagaimana institusi keuangan besar dunia sudah terlibat langsung dalam investasi cryptocurrency. Menurut beberapa sumber, dana investasi Morgan Stanley menggandakan jumlah saham Grayscale Bitcoin Trust yang dimilikinya. Apakah itu Morgan Stanley dan Grayscale? Morgan Stanley adalah sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika yang berkantor pusat di kota New York. Dengan kantor di lebih dari 42 negara dan lebih dari 60.000 pegawai, klien Morgan Stanley meliputi perusahaan lain, pemerintah, institusi, dan individu. Morgan Stanley menempati peringkat 100 besar dalam daftar perusahaan terbesar di dunia. Sedangkan Grayscale adalah perusahaan manajemen investasi yang mengelola dana amanah atau trust fund cryptocurrency terbesar di dunia. Perusahaan ini terhitung sebagai sarana investasi pertama dari jenis aset kripto yang melaporkan keuangannya secara teratur ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Kini Grayscale memiliki aset kelolaan sebesar 27,7 miliar dolar. Menurut beberapa sumber, Morgan Stanley menggandakan jumlah saham Grayscale Bitcoin Trust yang dimilikinya. Laporan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS menunjukkan bahwa Morgan Stanley Europe Opportunity Fund meningkatkan jumlah saham Grayscale Bitcoin Trust sebesar 105% dari akhir April hingga akhir Juli tahun ini. Pada April lalu, Morgan Stanley Unit Eropa memegang 28.298 saham Grayscale Bitcoin Trust, dan ini naik menjadi 58.116 saham pada tanggal 31 Juli. Agresivitas institusi-institusi keuangan besar dunia tersebut menunjukkan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency sudah berada dalam portofolio institusi keuangan raksasa dunia. Sehingga larangan di beberapa negara terhadap Bitcoin tidak akan mudah menghancurkan perkembangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.